suara siapa itu? Itu adalah suara Yohanes Pembaptis, seorang utusan Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang akan menghapus dosa dunia. Saya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, anak-anak, kalau terang itu Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia. Malaikat di sorga pun memuji-muji Dia. Maukah kamu ikut memuji Sang Juru Selamat? Mari kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Terpujilah Tuhan. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa datang ke sekolah minggu, kami bisa bernyanyi, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami, pakai bibir mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Yesus Kristus adalah terang yang lahir ke dalam dunia pada malam Natal. Terang yang juga lahir dalam hatimu saat kamu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalamnya. Persiapkanlah hatimu untuk kedatangan Tuhan dan undang Tuhan masuk. Tuhan Yesus mau menyelamatkanmu. Natal bukan Natal bila tidak di hati. Jauh
bukan Natal. Natal bukan Natal bila tidak di hati, jauh dalam hati saat Natal mereka. Serahkan pada Yesus, kau segera menemukan ada Natal sesungguhnya untukmu. Christmas isn't Christmas. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do, there is Christmas, really Christmas. Christmas, really Christmas. Christmas, really Christmas for you. Dan soraklah Rajamu menginap, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Mereka berasal dari keturunan Harun. Aku adalah Zakaria. Dan ini istriku Elisabet. Kami adalah pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan, hidup benar, dan menuruti semua perintah dan ketetapan Tuhan.
Iya, itu yang kami lakukan. Tapi kami tidak memiliki keturunan. Itu membuat aku dan istriku bersedih. Kami sudah tua dan kami tidak mungkin memiliki anak. Apakah kalian tahu apa pekerjaanku? Aku seorang imam yang bekerja di bait Allah. Aku ingat saat itu aku dipilih untuk membakar ukupan. Ada beberapa orang imam yang sama pekerjaannya denganku. Saat itu kami harus mengambil undi dan memilih siapa yang akan bertugas. Wah, bahagia sekali rasanya karena aku yang terpilih untuk memasuki bait Allah dan membakar kemenyan. Saat aku membakar kemenyan, semua umat yang datang di bait Allah akan berkumpul dan berdoa bersama. Jangan takut, hai Zakaria, karena Tuhan mendengar dan mengabulkan doamu. Istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira karena anakmu akan tumbuh besar di hadapan Tuhan. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak mulai dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku dan istriku sudah tua. Aku adalah malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau akan menjadi bisu sampai semua yang kukatakan ini menjadi kenyataan. Tepat seperti yang malaikat Gabriel katakan, Zakaria tidak dapat berkata-kata dan menjadi bisu. Mulutnya terkunci. Ini adalah berkat Tuhan bagiku. Aku yang sudah tua mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nama bayi itu pasti Zakaria, sama seperti nama ayahnya. Benar, namanya pasti sama seperti nama ayahnya. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia menceritakan kepada orang-orang bahwa Yohanes adalah bayi yang istimewa dan Tuhan memiliki rencana khusus untuknya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nova di acara talk show Ceria Cerita Alkitab. Nah adik-adik, hari ini nih kita kedatangan bintang tamu dari masa lalu. Wah, lama banget nih kayaknya ya. Siapa dia? Pada penasaran? Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia bintang tamu kita yang dari masa lalu itu, Pak Anes. Silakan Pak Anes, sudah bisa on kamera. Halo adik-adik semua, halo Kak Nova. Halo Pak Anes, selamat pagi Pak. Terima kasih ya Pak Anes sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di acara talk show kita pagi hari ini nih. Saya juga berterima kasih karena saya sudah diundang ke acara ini ya. Sama-sama Pak. Nah, mungkin adik-adik di rumah banyak yang bingung nih. Ya. Siapa sih Pak Anes itu? Kalau gitu, Pak Anes boleh Bapak perkenalkan diri kepada adik-adik di rumah yang lagi nonton? Silakan Pak. Ya, jadi halo adik-adik semuanya, nama saya biasa dipanggil Pak Anes. Nah, saya sangat suka makan belalang dan madu hutan. Saya ini anak yang sangat lama dinantikan sama papa mama saya. Karena sebenarnya gak mungkin saya bisa dilahirkan. Karena pertama, papa mama saya usianya sudah sangat tua. Dan mereka sebenarnya tidak bisa punya anak. Sampai suatu ketika seorang malaikat datang kepada ayah saya dan berkata bahwa dia akan mempunyai seorang anak dan akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan dan akan diutus menjadi saksi Tuhan. Itulah saya Pak Anes. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Terus lalu gimana perasaan Bapak ya? Apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak lakukan setelah Bapak tahu kalau Bapak kan akan menjadi orang yang besar ya? Dan akan menjadi orang yang dipilih Tuhan waktu itu. Gimana Pak, bisa diceritain ke adik-adik yang di rumah? Pastinya deg-degan ya, saya waktu itu tuh saya ingat kaki saya tuh sampai gemetar. Gimana enggak ya, coba bayangin seorang seperti saya diutus untuk menyambut kedatangan Tuhan yang besar dan menjadi saksinya. Padahal kan saya orang biasa, sama seperti Kak Nova dan adik-adik di rumah. Apalagi ya yang saya sambut itu Tuhan yang besar. Kalau cuma menyambut anak tetangga, anak Pak RT sih, saya biasa aja nggak sampai deg-degan kayak Wah, gitu Bapak ya. berarti rendah hati sekali ya Pak. Iya. Tapi iya sih Pak, saya ini ya kalau jadi Pak Anes pada waktu itu pasti saya merasakan hal yang sama juga kayak Pak Anes loh. Ya, tapi saya bersyukur saya diutus oleh Tuhan. Dan saya pun ketika saya tahu saya diutus, saya berusaha untuk taat dan setia. Walaupun taat dan setia itu bukan hal yang mudah. Saya harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, yaitu untuk mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan juga saya harus membawa banyak orang untuk bertobat. Sebagai orang yang dipercaya Tuhan ya, tentu kita harus belajar taat ya kepada panggilan Tuhan. Nah Pak, mungkin ya banyak adik-adik yang di rumah ingin bertanya. Kalau gitu kita sudah pilih satu pertanyaan yang sangat bagus ya, yang bisa ditanyakan oleh adik-adik di rumah ini ya. Kalau gitu kita langsung sambungkan saja ke salah satu adik-adik di rumah yang ingin bertanya ini. Silakan pada yang ingin bertanya. Halo Kak Nova, halo Pak Anes, nama aku Joshua. Aku mau bertanya Pak Anes bilang kan kalau kita mau dipakai Tuhan kita harus taat ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi anak yang taat? Ya, terima kasih ya nak, siapa tadi namanya? Jojo. Ya, untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa taat itu sangat susah, bukan hal yang mudah. Saya pun bisa taat karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, kita perlu meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus belajar untuk taat. Saya juga bersyukur karena saya punya orang tua, Pak Zakaria dan Bu Elizabeth itu orangnya sangat taat kepada Tuhan. Mereka menunjukkan ketaatannya dengan hidup benar menurut dengan firman Tuhan. Sebentar. Jadi Bapak ini anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth? Iya, saya.
Iya. Jadi Bapak ini Bapak Yohanes? Iya, saya Yohanes Pembaptis. Astaga Pak, jadi Bapak Yohanes Pembaptis. Betul Itu beneran sekali. nih? Aduh. Pak, sebuah kehormatan untuk saya bisa berbicara langsung sama Pak Yohanes. Terima kasih loh Pak. Baik Pak Yohanes, sebagai penutup aja ya Pak dari acara talkshow kita hari ini. Ya. Apakah Bapak punya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton? Silakan Pak Anes. Oke, jadi adik-adik di rumah semuanya, setiap kita mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai kita sudah kakek nenek pun seperti saya, kita harus berusaha untuk hidup taat. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Karena seperti tadi saya bilang, taat itu bukan hal yang mudah. Apalagi di dalam menantikan kedatangan Kristus, kita harus hidup taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus belajar bersaksi bagi Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Nah, sekarang saya mau kasih kalian contoh ya, bukti ketaatan kita sebagai orang Kristen dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, wah adik-adik di sini semuanya tidak boleh melawan papa dan mama ya. Jadi kalau adik-adik dinasihati oleh papa dan mama, kita harus dengar-dengaran, kita harus taat kepada papa dan mama. Jika ada nasihat dari papa mama, adik-adik tidak setuju, adik-adik boleh sampaikan dengan cara yang baik, yang sopan kepada papa dan mama. Lalu yang kedua, adik-adik di sini semua pasti masih sekolah kan? Nah, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita tidak boleh nyontek ketika ada ulangan, ketika ada tugas, kita harus mengerjakan dengan rajin. Selain itu, kita tidak boleh malas sekolah, kita tidak boleh malas beribadah. Kita harus rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Adik-adik, kita juga tidak boleh menggunakan mulut kita untuk berkata kasar kepada teman-teman, kepada adik kakak kita, saudara kita, apalagi kepada papa dan mama. Ya, pasti sulit ya untuk taat itu. Karena itu tadi saya sudah bilang, kita harus terus berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus belajar untuk taat. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali pesan-pesan yang Pak Yohanes sampaikan kepada adik-adik di rumah. Terima kasih banyak ya Pak Yohanes untuk waktunya dan pesan-pesan yang Bapak sampaikan untuk adik-adik di rumah. Baik adik-adik, jangan lupa pesan Bapak Yohanes tadi ya. Kita harus belajar untuk taat dan belajar untuk menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kita. Oke? Jadi sampai ketemu di acara talkshow kita selanjutnya. Ya, sehat-sehat terus. Sampai jumpa. Ceria. Cerita Alkitab. Bye-bye. Luar biasa ya, bagaimana Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga mau jadi berkat. Adik-adik di rumah juga mau. Ada satu ayat firman Tuhan yang bisa jadi penuntun untuk kita. Yuk kita hafalin sama-sama. Mari bangkit berdiri, ikuti saya ya. Sudah siap? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah saya mendengar tentang Kristus yang mau menyelamatkan saya beroleh pengharapan. Dan saya mau membagikan kabar baik itu kepada orang lain, supaya mereka juga mengenal Kristus yang datang ke dunia itu. Allah juga mau memakai hidupmu anak-anak. Maukah kamu bersinar baginya? Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya mau bersinar untuk Tuhan. Saya mau jadi berkat untuk teman-teman. Saya mau ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Saya mau menolong orang lain, menolong teman. Saya mau selalu bersikap sopan kepada teman, supaya orang lain melihat kasih Tuhan dalam hidupku. Saya mempersembahkan persembahan yang baru saja saya berikan, juga mempersembahkan diri saya untuk Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Saya mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.